Jangan kesibukanmu yang sangat padat tersebut membuat kau lupa dengan orang tuamu. Bersyukurlah engkau hidup masih ada orang tuamu. Betapa banyak orang yang cemburu melihat dirimu yang masih milik orang tua. Betapa banyak orang yang umur 40 tahun orang tuanya sudah tidak ada. Banyak orang sudah 40 tahun orang tuanya sudah tidak ada. Dia berangan-angan. Seandainya orang tua saya ada, saya akan duduk memijit kakinya, saya akan selalu melayaninya. Tapi kesempatan sudah tidak ada. Keluarga sudah berusaha untuk sabar dan sebagai bahan pertimbangan suami sangat berbakti kepada orang tuanya namun ia tidak pernah mau beribadah, sholat pun juga tidak Ustaz. Tetapi ibunya tidak pernah mau menasihati kepada suami dan juga tentang hal perselingkuhannya. Mohon nasihatnya Ustaz, bagaimanakah sikap saya yang terbaik? Jibril Radio 24 jam nonstop dengerin kajian tanpa ribet. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana, hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra." Kami mewasiatkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya dengan sebakti-baktinya. Ibunya telah mengandungnya dengan kesulitan, dengan keberatan ya. Kemudian telah melahirkannya juga telah dengan kesulitan ya. Kemudian hamluhu wa fisaluhu 30 syahra, dan kandungannya serta sapihannya semuanya sekitar 30 bulan. Hatta idza balagha ashuddahu, tatkala sang anak sudah mencapai asyuddahu yaitu mencapai umur yang cukup ya. Kemudian wa balagha arba'ina sanah, dan dia telah mencapai umur 40 tahun. Di sini Allah menyebutkan khusus jika dia telah mencapai umur 40 tahun. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Maka anak yang sudah mencapai umur 40 tahun tersebut berdoa, Rabbi auzi'ni, ya Allah ilhamkanlah kepadaku, berilah taufik kepadaku, an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya, agar aku bisa mensyukuri nikmat yang Engkau berikan kepadaku, wa 'ala walidayya, dan juga nikmat yang Kau berikan kepada kedua orang tuaku, wa an a'mala salihan tardah, dan agar aku bisa beramal saleh yang Kau ridhai. Wa aslih li fi dzurriyyati, dan perbaikilah keturunanku untukku. Inni tubtu ilaika, sungguhnya aku bertobat kepada Engkau, wa inni minal muslimin, dan aku termasuk orang-orang yang menyerahkan diri. Kemudian kata Allah, ulaika alladzina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu wa natajawazu an sayyi'atihim fi ashabil jannah wa'da as-sidq alladzi kanu yu'adun. Mereka itulah orang-orang yang kami terima amalan mereka yang terbaik dan kami ampuni kesalahan-kesalahan mereka bersama para penghuni surga ya. Dan itulah janji Allah yang telah dijanjikan kepada mereka. Inilah satu-satunya ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan bagaimana seorang anak telah mencapai 40 tahun, maka dia berdoa agar diberi ilham untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa itu, doa minta agar diilhamkan untuk bersyukur, juga disebutkan dalam ayat yang lain dalam surat An-Naml melalui lisan Nabi Sulaiman alaihi salam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa husyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wat tayr fahum yuza'un hatta idza ataw ala wadin namli qalat namlatun ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaimanu wa junuduhu wa hum la yash'urun fatabassama dhahikan min qawliha wa qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa adkhilni fi ibadika salihin bi rahmatika fi ibadika salihin. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka dikumpulkanlah bagi Nabi Sulaiman pasukannya dari kalangan jin, kalangan manusia dan burung-burung. Setelah terhimpun pasukan Nabi Sulaiman, kemudian mereka berjalan bersama Sulaiman. Tatkala mereka tiba di sebuah lembah yang isinya semut, tiba-tiba ada seekor semut berkata kepada rakyat semut, wahai semut sekalian, masuklah kalian ke dalam rumah-rumah kalian, jangan sampai kalian diinjak oleh Sulaiman dan pasukannya, dan mereka dalam kondisi tidak menyadari. Sulaiman mendengar alaihissalam mendengar perkataan semut tersebut ya.
maka dia fatabassama dhahikan, maka beliau tersenyum, ya, melihat bagaimana perkataan dan tingkah semut yang menakjubkan tersebut. Yang ini tentu sudah saya pernah jelaskan dalam kisah Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman mengetahui nikmat yang Allah berikan kepadanya, bagaimana dia bisa mendengar perkataan seekor semut yang memperingatkan semut-semut yang lainnya, maka dia berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, ilhamkanlah kepadaku. Ya Allah, ilhamkanlah kepadaku agar aku bisa mensyukuri nikmat yang kau berikan kepada aku dan juga nikmat kepada yang kau berikan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku bisa beramal soleh yang kau ridhai, dan masukkanlah aku dengan rahmatmu ke dalam hamba-hambamu yang soleh. Apa misteri umur 40 tahun? Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sering dengar ya bahwasanya di antara pembicaraan-pembicaraan ya, bahkan mungkin pakar psikologi atau pembicaraan di antara kawan-kawan ya, sering ada ungkapan umur 40 tahun adalah umur puber kedua ya. Bagi laki-laki ya. Puber kedua, kadang mulai aneh-aneh, ada yang ingin melakukan sesuatu yang tidak biasanya, ada keinginan tiba-tiba yang muncul. Ya, yang katanya ini puber kedua umur 40 tahun. Bahkan ada sebagian orang pernah datang kepada saya. Dia bilang, "Ustaz, 40 tahun ini pasti ada sesuatu. Saya merasakan ingin melakukan sesuatu." Emang kamu ingin apa? Saya ingin poligami. Apa hubungannya dengan 40 tahun? Mau poligami kapan saja silakan poligami. Dia ingin berdalil bahwasanya disyariatkan poligami umur 40 tahun. Dia merasa bahwasanya umur 40 tahun itu membuat dia harus melakukan suatu hal yang baru ya. Dia merasakan demikian. Entah dia termakan dengan perkataan banyak orang atau dia merasakan sendiri, wallahu alam bisawab. Ya, tapi memang benar umur 40 tahun adalah umur yang spesial. Makanya Allah sebutkan secara spesial tentang angka 40 tahun tersebut ya. Sehingga sebagian orang mengatakan adalah lelaki puber kedua umur 40 tahun. Dan sebagian ada kata-kata yang menyakitkan, katanya laki-laki umur 40 tahun sudah menopause. Baik. Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan di awal ayat sehingga kita tahu kenapa disebutkan khusus umur 40 tahun. Allah sebutkan di awal ayat, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Kami telah mewasiatkan kepada manusia untuk benar-benar berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian ya kita tahu bahwa ini umum ya, mencakup manusia siapapun. Kalau dia masih punya dua orang tua, maka hendaknya dia berbakti kepada keduanya. Kalau masih ada salah satunya, dia berbakti kepada yang masih hidup. Ya. Dan tidak memandang apakah kedua orang tuanya dulu berbuat bakti, berbuat baik kepadanya atau mentelantarkan dirinya ya, atau menzaliminya ya. Allah tidak mengkhususkan orang tua seperti itu. Yang penting Anda seorang manusia, Anda punya orang tua, maka wajib berbakti. Terlepas orang tua Anda dulu perhatian sama Anda atau tidak, cuek sama Anda, mentelantarkan Anda, atau malah mengantarkan Anda kepada kesyirikan, memaksa Anda untuk berbuat kesyirikan, tetap seorang anak disuruh oleh Allah berbakti kepada kedua orang tua. Karena bagaimanapun kondisi kedua orang tua, sang anak adalah hasil ya pertemuan antara sperma ayahnya dan sel ovum dari ibunya. Maka perintah untuk berbakti kepada orang tua bersifat umum. Bahkan dalam ayat yang lain Allah mengatakan, wa in jahadaka ala an tusyrika bihi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Dan jika kedua orang tuamu musyrik dan mengajakmu untuk berbuat kesyirikan, bukan cuma berbuat zalim, bahkan mengajak untuk berbuat kekufuran, mengajak untuk masuk neraka. Ya. Kata Allah, fala tuti'huma, jangan kau taat kepada keduanya. Tapi apakah Allah bilang jauhi mereka? Ya. Balas mereka dengan kezaliman? Ya. Enggak. Kata Allah, wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Hendaknya pergauli mereka berdua dengan cara yang baik. Jadi perhatikan, ini manusia disuruh berbakti kepada kedua orang tuanya. Apapun kondisi kedua orang tuanya. Setelah itu Allah sebutkan tentang kondisi ibunya.
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Hamalathu ummuhu kurhan." Ibunya mengandungnya kurhan dalam kondisi berat. Kurhan dalam bahasa Arab artinya benci. Tidak suka. Tahir Ibnu Asyur dalam tafsirnya mengatakan apa? Maksudnya sang ibu karena mengandung dia tidak suka dengan kondisi dia, ya. Berat. Dia sayang sama janinnya. Dia sayang sama anaknya, tapi tidak suka dengan kondisi dia yang harus ya mengandung sang anak yang muntah-muntah, ya. Wahnan ala wahnin, semakin lemah yang bertambah-tambah, ya. Kemudian kelemahan yang luar biasa, dan kita tahu bagaimana kondisi seorang wanita jika mengandung, ya. Dia tahu bagaimana kondisi seorang wanita, memang terutama kalau kita lihat istri kita bagaimana mengandung setengah mati, ya. Kemudian muntah-muntah, ya. Sebagian mereka harus masuk di rumah sakit, harus diimpus karena muntah yang tidak berhenti-berhenti, ya. Pinggang sakit, kaki sakit, ya. Kemudian suami juga ikut sakit karena harus mijit-mijit, ya. Terkadang minta sesuatu yang aneh-aneh, kata orang namanya ngidam, ya. Terkadang ngidamnya pingin makanan tertentu, ya. Dan ini kejadian nyata, ya. Sebagian wanita tidak suka dengan aroma tubuh suaminya ketika mengandung. Dan itu terjadi. Bahkan sebagian wanita tidak kuat melihat wajah suaminya tatkala dia sedang apa? Mengandung. Dan ini terjadi benar. Subhanallah. Kasihan suaminya. Sebagian pengen makan makanan tertentu. Saya sering cerita, saya punya kawan lulusan Madinah, dia lagi sama istrinya di bis. Istrinya ngidam. Tahu-tahu istrinya bilang, "Abi, saya pengen makan rujak." Kata teman saya, "Oh, gampang makan rujak." "Enggak, Bi, rujak yang lagi dimakan ibu itu." Ya, subhanallah. Ya, terpaksa teman saya datang ketemu dengan ibu tersebut, kasih mukadimah sana sini, intinya rujaknya diambil. Tapi maksud saya ya, yang berat istri tentu berat, suami juga ikut merasa keberatan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wada'tu kurhan ay karihatan lihaliha." Dia benci, tidak suka dengan kondisinya. Tidak ada yang suka. Wanita senang punya gembira punya janin, tapi dia tidak suka dengan rasa sakit yang dia alami. Kalau bisa melahirkan tanpa rasa sakit, semua ingin demikian. Ya, artinya Allah mengatakan dia tidak suka dengan kondisi dia, bukan tidak suka dengan janinnya. Dia tidak suka dengan kondisi dia yang perutnya besar, berat, kemudian badannya jadi melar semua, yang tadinya tubuhnya bagus, kemudian jadi berubah. Kadang muncul bercak-bercak hitam dan macam-macam, muncul bintik-bintik, berbagai macam hal timbul pada tubuhnya. Ya, kemudian muntah-muntah dan yang lainnya, ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ya, wa wada'athu kurhan, dan tatkala melahirkan juga dalam kondisi sulit, dalam kondisi dia tidak suka dengan kondisi tersebut, bahkan bertarung dengan kematian. Timbul pertanyaan, kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kondisi ibu, tidak menyebutkan kondisi ayah? Konteksnya adalah Allah berbicara tentang seorang anak yang sudah mencapai masa 40 tahun. Ya, anak tersebut mungkin dari kecil sampai besar yang dia lihat adalah ayahnya yang bekerja keras, dia tidak pernah melihat kondisi ibunya mengandungnya. Karena dia dalam janin, dia tidak pernah lihat. Dia tidak pernah lihat bagaimana ibunya waktu melahirkan dia, dan itu bisa buat dia lupa dengan hal itu semua. Adapun ayahnya bekerja keras, dia lihat setiap hari sampai dia besar, ayahnya cari uang, cari nafkah, dia lihat. Sehingga terkadang seorang anak lupa dengan bahwasanya ibunya penuh perjuangan dalam ya melahirkan sang anak. Oleh karenanya Allah ingatkan hal tersebut, dan ini juga kata para ulama dalil bahwasanya perhatian sama ibu ya harus lebih daripada ayah. Ini ada khilaf, ada yang mengatakan sama saja antara ayah dan ibu, ada yang mengatakan bahwasanya kepada ibu harus lebih daripada ayah berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man ahqun nasi bi sahabati?" Ya Rasulullah, siapa orang yang paling utama untuk aku pergauli dengan baik? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ummuka," ibumu. Kemudian siapa ya Rasulullah? "Ummuka," ibumu. Kemudian siapa ya Rasulullah? "Ummuka," ibumu. Kemudian siapa ya Rasulullah? "Abuk," ayahmu. Ibu disebutkan 3 kali, baru kemudian ayah sekali. Kenapa? Kata para ulama, di antara hikmahnya karena ada 3 hal yang tidak dialami oleh ayah, yaitu mengandung, hanya ibu yang mengandung, melahirkan, hanya ibu yang melahirkan, menyusui, hanya ibu yang menyusui, dan Allah sebutkan 3-tiganya dalam ayat ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, hamalathu ummuhu kurhan, ibunya mengandung dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Wa wada'athu kurhan, kemudian melahirkan dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Wa hamluhu wa fisaluhu, dan hamilnya sampai menyusuinya sampai selesai, Allah sebutkan 3-tiganya. Hamil, mengandung, dan apa? Menyusui, ya. Salasuna syahran, 30 bulan.
Ini diingatkan kepada sang anak. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, hatta idza balagha asyuddahu. Tatkala sang anak sudah mencapai usia al-asyud. Al-asyud ini usia yang top ya. Kata para ulama atau khilaf di kalangan para ulama berapa usia tersebut? Ada yang mengatakan maksudnya 18 tahun. Ada yang mengatakan 30-an tahun ya. Ada yang mengatakan masa balik, ada yang mengatakan 33 tahun dan ada yang mengatakan maksudnya 40 tahun itu sendiri. Pendapat yang dipilih oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam satu riwayat, maksudnya al-asyudda adalah 33 tahun. Hatta idza balagha asyuddahu, tatkala sang anak sudah mencapai asyuddahu ya puncaknya itu umur 33 tahun, di mana dia badannya sudah di puncak-puncak kekuatannya ya. Kemudian ini kondisi yang sempurna. Kemudian kata Allah wa balagha arba'ina sanatan. Kemudian dia mencapai umur 40 tahun. Dari umur 33 tahun menuju 40 tahun itu marhalah atau kondisi kesempurnaan, ya. Badannya semakin baik, akalnya semakin cerdas, semakin dewasa terus dari 33 tahun sampai 40 tahun. Tatkala sampai 40 tahun, maka dia sudah mencapai pada titik kesempurnaan. Sebagaimana dijelaskan oleh para ahli tafsir. 40 tahun itu otaknya sudah sempurna, akalnya sudah sempurna, pengalamannya sudah banyak. Tatkala dia sudah mencapai usia 40 tahun. Oleh karenanya seluruh nabi secara umum tidaklah diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali setelah umur berapa? 40 tahun. Kecuali sebagian nabi yang diperselisihkan seperti Nabi Yahya alaihissalam, ada yang mengatakan dia diberi wahyu atau diangkat menjadi nabi tatkala masih kecil ya. Ya Yahya khudhil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sabiyya. Kami berikan kepada dia hukum yaitu kenabian tatkala masih kecil. Ada pendapat mengatakan Yahya jadi nabi waktu masih kecil. Demikian juga ada pendapat mengatakan Nabi Isa alaihissalam tatkala sudah berbicara sudah diangkat menjadi nabi. Namun ada yang mengatakan Nabi Isa berbicara di masih kecil bukan berarti dia nabi. Dia jadi nabi setelah umur 40 tahun. Intinya kebanyakan nabi rata-rata diangkat oleh Allah menjadi seorang nabi umur berapa? 40 tahun. Menunjukkan disitulah otaknya sudah sempurna, akalnya sudah sempurna, dia sudah siap untuk diperintahkan untuk membina umat, untuk memberi pengarahan kepada umat manusia. Oleh karenanya Allah sebutkan dalam ayat ini hatta idza balagha asyuddahu. Jika dia sudah mencapai asyud yaitu 33 tahun, wa balagha arba'ina sanah dan sudah mencapai umur 40 tahun. Artinya sudah cukup waktunya untuk kau berfikir lebih dalam, untuk kau lebih memandang tentang masa depanmu. Kau tidak tahu 40 tahun ini apakah terminalmu yang terakhir, ya, ataukah inilah terminal sebelumnya. Mungkin kau meninggal usia 50 tahun atau mungkin ini terminal pertengahan. Kau meninggal di umur 70 tahun ataukah ini terminal terakhirmu. Kau tidak akan mencapai 50 tahun dan Allah akan mengambil nyawamu. Dan banyak orang yang meninggal sekarang meninggal muda, ya. Kita baru dengar kisah kejadian usia 40 tahun ya. Sehat walafiat ya, bahkan terlalu sehat kata orang ya. Tiba-tiba Allah cabut nyawanya ya. Ya, benar kata penyair ya. Tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza janna al-lailu hal ta'ishu ila al-fajri. Berbekalah dengan ketakwaan sungguhnya kau tidak tahu jika telah tiba malam hari apakah kau bisa hidup sampai pagi hari. Wa kam min sahihin mata min ghairi illatin. Betapa banyak orang sehat meninggal tiba-tiba tanpa didahului sakit. Wa kam min fatan amsa wa asbaha dhahikan wa qad udkhilat ajsaduhum zulmatal qabri. Betapa banyak pemuda di pagi hari masih tertawa, sore hari masih tertawa, tiba-tiba di malam hari dimasukkan dalam kegelapan liang lahat. Seorang di usia 40 tahun di saat bugar-bugarnya tubuhnya, dia mungkin keluar rumah tidak terbetik dalam benaknya 1% pun dia akan meninggal dunia. Tidak terbetik, tidak terpikirkan sama sekali bahwasanya dia akan meninggal saat itu, tiba-tiba Allah cabut nyawanya. Oleh karenanya jika seorang sudah mencapai usia 40 tahun maka dia harus hati-hati. Makanya diriwayatkan dari Ibnu Abbas beliau berkata, "Man ata alaihi arba'una sanah," barang siapa yang telah mencapai 40 tahun ya, falam yaghlib khairuhu syarrahu dan kebaikannya tidak mendominasi keburukannya, ya, falyatahajjas ilan nar, hendaknya dia bersiap untuk menuju neraka jahanam. Ya. Ya, harusnya umur 40 tahun dia sudah mulai berpikir panjang, dia harus hati-hati dalam menjalani sisa umurnya. Karena dia tidak tahu dia hidup sampai kapan. Ya. Oleh karenanya Allah menyebut tentang usia 40 tahun untuk dia banyak berfikir.
Taib. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam ayat ini kita lanjutkan, kita selesaikan terlebih dahulu. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah, tatkala dia sudah mencapai 40 tahun, qala rabbi auzi'ni, dia berkata, ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, agar aku bisa mensyukuri nikmat yang kau berikan kepadaku dan juga nikmat yang kau berikan kepada kedua orang tuaku. Di sini sang hamba tatkala umur usia 40 tahun dianjurkan untuk berdoa dengan doa ini. Dan ini pendapat disampaikan oleh Asy-Syaukani. Hendaknya jika seorang sudah mencapai usia 40 tahun, dia sering mengucapkan doa ini. Rabbi auzi'ni, ya Allah ilhamkanlah aku untuk bisa bersyukur. Ya, kalau kita tidak bersyukur di usia 40 tahun, kapan lagi kita mau bersyukur? Masa muda telah lalu. Kita usia 20, 30, ya, kita sudah senang-senang, kita mungkin nakal, kita mungkin melakukan banyak kesalahan. Ya. Namanya masih muda, kita merasa akan hidup panjang. Umur 20 enggak ada yang pikir mati. Umur 30 enggak ada yang pikir mati. Nah, 40 Allah suruh berhenti. Stop dulu, renungkan masa lalumu dan pikirkan masa depanmu. Ingatlah kenikmatan-kenikmatan yang Allah sudah berikan kepada engkau di masa lalumu, masa mudamu. Minta kepada Allah agar kau pandai bersyukur dan hendaknya kau ulang-ulangi doa ini. Kata Asy-Syaukani rahimahullah dalam kitabnya Fathul Qadir. Orang sudah mencapai 40 tahun harus sering membaca doa ini, apalagi umur 50 tahun. Apalagi umur 60 tahun, agar dia pandai bersyukur, karena tidak semua orang bisa untuk bersyukur. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, jadikanlah aku bersyukur atas nikmat yang kau berikan kepadaku, nikmat dunia dan juga nikmat apa? Agama. Alhamdulillah kita Islam, alhamdulillah kita ikut pengajian, alhamdulillah kita salat di masjid, alhamdulillah ibu pakai jilbab, alhamdulillah ibu ya tidak terjerumus dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kenapa Allah sebutkan khusus umur 40 tahun? Kata para ulama, apa kaitannya umur 40 tahun dengan berbakti kepada kedua orang tua? Sebelum Allah sebutkan umur 40 tahun, Allah sebutkan tentang harus berbakti kepada kedua orang tua, karena tatkala orang usia 40 tahun, dia banyak kesibukan. Biasanya dia sudah punya anak dan sudah punya istri dan sudah punya anak-anak. Biasanya beban ekonomi dia semakin bertambah tatkala usia berapa? 40 tahun. Maka kemungkinan besar dia akan sibuk nyari harta untuk menyenangkan anak dan istrinya. Maka ada kemungkinan dia lupa dengan orang tuanya. Ada kemungkinan dia lupa dengan orang tuanya. Maka Allah ingatkan, kamu sudah 40 tahun, benar, mungkin kau jadi pemimpin, mungkin kau jadi pejabat, mungkin kau banyak urusan jadi kepala ini, kepala anu. Ya. Anak-anak butuh biaya sekolah ini, istri juga butuh maintenance, enggak gampang ya. Kemudian kau sibuk mencari harta untuk ngurus anak istrimu, lupa dengan orang tuamu. Maka Allah ingatkan, jangan kesibukanmu yang sangat padat tersebut membuat kau lupa dengan orang tuamu. Bersyukurlah engkau hidup masih ada orang tuamu. Betapa banyak orang yang cemburu melihat dirimu yang masih milik orang tua. Betapa banyak orang yang umur 40 tahun orang tuanya sudah tidak ada. Banyak orang sudah 40 tahun, orang tuanya sudah tidak ada. Dia berangan-angan, seandainya orang tua saya ada, saya akan duduk memijit kakinya, saya akan selalu melayaninya. Tapi kesempatan sudah tidak ada. Dan ini peringatan kepada kita, kalau kita sudah umur 40, orang tua kita tidak akan lama lagi hidupnya. Kalau kita umur 40, orang tua kita sudah mungkin 65, sudah mungkin mau 70 ya. Biasa umur umat Nabi baina sittin ila sab'in, antara 60 sampai 70. Allah ingatkan bahwasanya waktumu untuk berbakti tinggal sedikit. Jangan sampai kesibukan yang kau rasakan ya membuat kau lalai berbakti kepada kedua orang tuamu. Kedua orang tua. Di sini Allah ingatkan. Di sinilah kenapa kata para ulama dikaitkan antara berbakti sama orang tua dengan umur 40 tahun ya, dengan umur 40 tahun. Jadi para hadirin hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini pun berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, jadikanlah aku, berilah taufik kepada aku, ilhamkanlah aku untuk bersyukur atas nikmat yang kau berikan kepada aku. Saya masih punya orang tua, saya punya istri, saya punya anak, saya beragama alhamdulillah. Ya, saya punya pekerjaan. Wa ala walidayya, dan berilah aku kemampuan untuk bersyukur atas nikmat yang engkau berikan kepada kedua orang tuaku. Subhanallah. Apa kaitannya kita bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada kedua orang tua? Kata para ulama, para ahli tafsir,
Karena kalau Allah berikan kepada nikmat kepada kedua orang tuamu, kau juga pasti merasakan sebagian nikmat tersebut. Kalau orang tuamu dulu kaya, kau kan juga merasakan nikmat tersebut. Kalau orang tuamu dulu soleh, kau juga merasakan dampak dari kesolehan kedua orang tuamu. Kalau orang tuamu dulu dermawan, kau juga merasakan. Orang tuamu dulu perhatian, akhlak mulia, kau juga merasakan. Tidaklah ada kenikmatan yang Allah berikan kepada kedua orang tua kita kecuali kita juga merasakan apa? Kebaikannya. Ya. Kemudian kenapa kita meminta agar bisa mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kedua orang tua? Sebagian ahli tafsir mengatakan karena bisa jadi kedua orang tua kita dulu kurang pandai bersyukur, maka kita mewakili untuk bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada mereka berdua. Apalagi kita pikirkan tentang kondisi kita, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita dulu mungkin enggak ngaji. Mana pernah ikut pengajian? Dulu pengajian enggak ada. Mungkin mereka minim ilmu agama mereka. Mungkin mereka terjerumus dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala karena kejahilan, karena ketidaktahuan. Sehingga mereka belum pandai mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada mereka berdua. Nah, kita anaknya seakan-akan kita berkata, "Ya Allah, kalau orang tuaku dulu tidak mampu mensyukuri nikmat atau kurang dalam mensyukuri nikmat yang Engkau berikan kepada mereka berdua, akulah anak mereka. Aku mewakili mereka untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut, maka ilhamkanlah diriku untuk bisa mensyukuri nikmat yang Engkau berikan kepada mereka dahulu." Ya. Ini kita tatkala sudah umur 40 harus sering mendoakan orang tua, ya. Harus sering mendoakan orang tua. Itu ciri anak soleh. Ciri anak soleh, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "An ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa na'mala salihan tardah." Dan anugerahkanlah kepadaku kemampuan untuk bisa beramal saleh yang kau ridhai. Ya. Allah memiliki sifat ridha. Allah ridha dengan amal saleh. Kita ingin mencari keridhaan Allah, maka beramal saleh. Amal saleh itu apa? Amal yang ikhlas. Amal yang ikhlas dan sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Sudahlah, bukan saatnya kita pencitraan lagi. Bukan saatnya kita beramal saleh untuk dipuji oleh orang, untuk diakui oleh teman-teman kita, untuk dipuji oleh teman-teman pengajian kita, untuk diakui oleh panitia pengajian yang lainnya, untuk dihormati oleh ustaz-ustaz lainnya. Bukan saatnya lagi. Sudah, umur kita tidak panjang lagi. Cari amal soleh, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang mulai belajar, ada penyakit-penyakit hati, ingin dipuji, ingin disanjung, ujub, buang itu semua. Ya, buang itu semua. Saatnya kita berusaha untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak ridha kecuali kepada amal soleh. Amal tidak menjadi soleh kecuali ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wa na'mala salihan tarda wa aslih li fi dzurriyyati. Dan Allah, ya berilah aku, perbaikilah anak-anakku. Dan ini doa untuk anak-anak. Nah, orang sudah umur 40 tahun, doa buat dirinya, doa buat orang tuanya tidak lama lagi meninggal, tidak lama lagi hidup. Dan doa buat anak-anaknya, karena anaknya aset. Karena kalau dia meninggal, siapa yang ngirim pahala kepada dia kalau bukan apa? Anak-anaknya. Siapa yang setia mendoakan dia kalau bukan siapa? Anak-anaknya. Maka konsen mendoakan orang anak-anak. Ya, ibu-ibu bangun malam, ya sudah. Bangun malam doain orang tua, doain suami, doain anak-anak. Ya. Jangan buang-buang waktu. Nonton berita sana, berita sini, berita sana. Browsing sana, browsing sini. Cari tas baru, sepatu baru, ya. Sendal baru. Ya. Lama-lama suami baru. Alhamdulillah. Sekarang udah 40 tahun, konsen. Anak-anak gimana anak saya? Didik baik-baik, doain, serius. Wa aslih li fi dzurriyyati. Inilah harapan kita. Inilah kebahagiaan kita. Anak-anak ini kalau kita meninggal kalau kita sudah tua siapa yang ngurusin kita? Kalau anak kita enggak berbakti, enggak soleh terus gimana? Doa secara serius. Wa aslih li fi dzurriyyati. Wa aslih li fi dzurriyyati. Kemudian lanjutan doa tersebut, inni tubtu ilaika. Aku bertobat kepada Engkau ya Allah. Saatnya di umur 40 kita memperbaharui taubat. Kita sadar bahwasanya banyak masa lalu kita yang buruk. Banyak masa lalu kita yang kelam, ya. Banyak yang sudah kita lihat di medsos, banyak yang sudah kita komentari di medsos. Banyak gibah namimah yang sudah kita dengar. Kita bertobat saatnya. Kapan mau bertobat lagi? Udah 40 tahun Allah ingatkan. Inni tubtu ilaika ya Allah, aku bertobat kepadamu. Jadi ini doa harus dihafal ya Ibu ya. Sudah hafal belum? Hah? Belum ya. Sudah 40 tahun belum? Sudah lewat malah. Ya, hafal doa tersebut.
Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Aku termasuk orang-orang yang menyerahkan diriku. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika nataqabbalu anhum ahsana ma amilu. Mereka itulah orang-orang yang kami terima amal terbaik mereka. Kalau kita berusaha semaksimal mungkin berbakti kepada orang tua, mendoakan anak-anak, maka Allah memilih yang terbaik dari amalan kita, kemudian Allah terima. Wa natajawazu an sayyi'atihim fi ashabil jannah. Dan kami pun akan memaafkan dosa-dosa mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Kami memaafkan dosa-dosa mereka. Kenapa? Karena Allah tahu meskipun engkau sudah berusaha berbakti sama orang tua, meskipun kau sudah berusaha untuk beramal soleh, kau tidak akan sempurna. Pasti kau kurang dalam berbakti kepada orang tuamu. Kekurangan tersebut selama seorang sudah berusaha dengan maksimal akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan wa natajawazu an sayyi'atihim. Kami akan maafkan kesalahan-kesalahan mereka fi ashabil jannah, ya, bersama para penghuni surga, wa'da sidqil ladzi kanu yu'adun, sebagai janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka. Inilah ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang ya umur 40 tahun, ya. Maka seorang waspada jika umurnya telah mencapai 40 tahun. Dari sini di penghujung pengajian ini saya akan menyampaikan beberapa perkara yang hendaknya diperhatikan jika seorang sudah berusia 40 tahun. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin tahu, coba yang umur 40 tahun ke atas angkat tangan. Saya khawatir di depan saya jomblo nanti ya saya salah ngomong ya. Ya. Masya Allah. Ini kajian spesial ya. 40 tahun. Coba yang di bawah 40 tahun angkat tangan. Sedikit ya. Hati-hati ya. Baik. Apa yang harus kita perhatikan tatkala usia kita umur 40 tahun? Yang pertama banyak doa tadi. Banyak doa tadi, ya. Hafalkan, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Hafalkan doa tersebut, ya. Dan sering diulang sebagaimana wasiat dari Al-Imam Syaukani rahimahullahu taala. Ya, karena khawatir kita lupa untuk bersyukur kepada Allah. Kalau kita tidak bersyukur kepada Allah saat ini, kapan lagi mau bersyukur? Ya, kapan lagi mau bersyukur? Ya. Di antara yang harus kita perhatikan tatkala kita umur 40 tahun, sudahlah saatnya kita fokus ibadah. Bukan berarti kita meninggalkan dunia. Kewajiban kita masih banyak, terutama para laki, ngurusi anak, ngurusi istri, ingin berbakti sama orang tua. Tapi waktunya main-main sudah berhenti. Sudah jangan sering jalan-jalan lagi, sudah. Ya. Dulu main-main golf sudahlah kurangilah ya. Ya, mungkin tiap hari ketemu kawan, ngobrol ketawa ketiwi, sudah saatnya kita fokus. Kita punya kegiatan apa? Fokus. Anda mau haji, Anda mau umroh, persiapkan, cari uang untuk umroh, untuk haji, harus bikin jadwal kunjungi orang tua, ya. Harus bikin jadwal untuk silaturahmi, ya. Sudah. Saatnya memang sudah jangan. Grup-grup left semua ya. Ya, kecuali grup-grup yang penting ya. Yang enggak manfaat. Grup-grup misalnya mohon maaf ya, grup-grup misalnya lulusan SMA tahun sekian, lulusan kampus tahun sekian, lulusan ini tahun sekian, udahlah. Jangan kita buang-buang waktu. Umur sudah 40 tahun. Ini tubtu ilaik. Aku bertobat kepada Engkau ya Allah. Masa lalu waktu kita umur 35 main-main okelah, kesana ke sini main-main, ketemu kawan, ketawa ketiwi, jalan sana jalan sini, naik gunung turun gini, puncak ini, ke laut ini laut sana ya. Udahlah. Sudah saatnya berhenti, udah tua. Sudah tua. Kapan lagi kita? Kita enggak tahu kapan kita mau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menjamin di depan kita masih ada 10 tahun, 20 tahun, enggak ada yang jamin. Jangan terpedaya dengan kesehatan, jangan terpedaya. Apa kata pepatah Arab ya, insan yu'ta min haitsu ya'man. Seorang dikenain di saat dia merasa aman di situ. Banyak terjadi demikian. Dia merasa aman dari sisi kesehatan, tahu-tahu dia meninggalnya di situ misalnya. Ya. Dia merasa aman dari satu sisi, di situ Allah kasih ujian di sisi yang dia merasa aman. Kenapa dia tidak tawakal kepada Allah? Dia tawakal kepada kelebihan yang dia miliki, ya. Kita enggak tahu kapan kita mau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya
sudah usia 40 tahun, udahlah fokus ibadah. Ibu-ibu yang belum bisa baca Quran, mulai belajar tajwid. Kapan lagi? Baca ngaji masih belepotan ya. Tapi kalau ghibah, Masya Allah lancar. Masya Allah. Kalau baca Quran, susah. Masya Allah. Terus, kapan lagi? Bangun, sholat witir, kapan lagi? Sudah 40 tahun. Kapan lagi? Sudah saatnya kita bertobat. Bapak-bapak juga demikian. Yang praktek riba saatnya berhenti. Sudah kapan lagi? Praktek riba berhenti. Sudahlah. Yang dolimi orang berhenti. Kapan lagi? Ya. Kita mau fokus amal soleh. Umur kita sudah 40 tahun. Taib. Kemudian berikutnya jangan lupa tadi. Berbakti sama orang tua. Ini fokus benar-benar. Berbakti sama orang tua. Berbakti sama orang tua. Kalau kita punya harta jangan tunggu orang tua minta. Kita berusaha mengenali kebutuhan orang tua kita. Kita mengenali apa yang disukai oleh orang tua kita. Selama kita mampu, berikan. Jangan tunggu orang tua minta. Dan jangan pernah perhitungan sama orang tua. Mumpung orang tua Anda masih hidup. Ya. Tidak usah. Ente mau masuk surga gampang buat sama orang tua. Tidak usah sholat malam. Tidak usah puasa Senin Kemis. Puasa Daud. Tidak usah. Tidak usah poligami. Sudah pokoknya. Berbuat sama orang tua masuk surga. Memang poligami gampang. Susah. Berat lah. Perempuan diuji, laki-laki juga diuji. Oleh karenanya, kita enggak tahu usia orang tua kita sampai kapan. Kalau Anda berusia 40 tahun, orang tua masih hidup, kesempatan Anda untuk berbakti. Pintu surga masih terbuka di hadapan Anda. Silakan Anda buka selebar-lebarnya. Ya, silakan Anda buka selebar-lebarnya. Ya. Enggak usah tawar-tawarin orang tua. Yang punya suatu kasih hadiah aja. Enggak usah tanya, "Mak mau ini, Mak. Abi mau ini." Ya kadang-kadang orang tua yang punya harga diri, enggak. Abi enggak mau. Udah, Abi udah cukup misalnya. Enggak usah tawar-tawarin, kasih aja, enggak usah tawar-tawarin. Ya. Karena orang tua meminta dia malu. Saya pernah sampaikan kisah ada seorang dia menyesal ya setelah dia tua. Dia dulu merasa dia berbakti kepada orang tuanya. Setelah dia tua dia sadar bahwasanya ternyata saya dulu tidak berbakti. Kapan dia sadar? Setelah dia tua. Anaknya terkadang tawarkan sesuatu kepada dia. Ayah mau ini. Tapi dia punya harga diri. Enggak, Nak. Ayah mau ini. Enggak, Nak. Padahal dia pingin. Cuma dia mau bilang, iya dia enggak enak. Ternyata dia ingat, dia dulu waktu masih muda juga dia sering begitu sama bapaknya. Pak mau ini. Enggak, dia enggak kasih akhirnya. Sekarang dia sadar ternyata saya dulu tidak berbakti sama bapak saya. Maka kita kalau punya sesuatu, kasih orang tua, enggak usah ditawar-tawarin, kasih aja. Kalau dia enggak mau kan dia kembaliin. Kalau dia enggak mau dia enggak ambil. Kapan lagi mau berbakti sama orang tua? Orang tua bentar lagi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ya. Oleh karenanya mumpung orang tua masih hidup ya, Allah ingatkan umur 40 hendaknya berbakti kepada orang tua, salah satu pintu terbesar untuk meraih surga. Kemudian berikutnya mulailah kita atur waktu untuk keluarga. Ada seorang akan meninggal dunia, dia tanya, apa yang kau sesalkan selama hidupmu? Dia katakan, saya menyesal tidak menyisihkan waktu untuk anak istri saya, terjebak dengan rutinitas kerjaan harian yang buat saya lalai untuk menghabiskan waktu untuk anak istri. Kita sudah umur 40 tahun, sudah saatnya kita pekerjaan mulai kita kurangi dikit-dikit. Ya, kita mulai sisihkan waktu untuk anak istri. Karena sebentar lagi anak-anak kita sudah sekolah, sudah ninggalin kita. Karena sebentar lagi anak kita sudah nikah, sudah diambil sama orang. Sekarang kita bangun rumah besar, enggak ada isinya, kosong. Kenapa? Anak kita diambil sama orang. Anak kita juga enggak mau tinggal sama kita, malas tinggal sama bapak, sama ibu. Cerewet, terlalu ngatur. Dia tinggal tempat lain ya. Kalau dia mau tinggal sama kita, kadang istrinya bilang jangan tinggal sama bapak. Ya sudah. Kita enggak mungkin larang-larang kamu harus tinggal sama saya, enggak mungkin. Dia punya ingin hidup sendiri, ingin mandiri. Sudah, di rumah kita jarang ketemu lagi mereka. Saat-saatnya kita umur 40 tahun, mulailah kita kasih waktu buat istri ngobrol, suami perhatian lebih banyak, anak-anak ya. Bagaimana kegiatan mereka. Sebagaimana kita berikan kepada mereka kebutuhan jasmani, kita berikan kebutuhan rohani. Mulai kita perhatikan agama mereka, mulai kita ngobrol seperti kawan sendiri. Kapan lagi? Masing-masing kita semua sibuk. Antum sibuk, saya juga sibuk. Tapi kalau kita tidak menyengajakan untuk bisa ketemu anak-anak, kapan lagi kita bisa punya waktu untuk mereka? Sebentar lagi mereka akan meninggalkan kita.
Kalau mau mengikuti keinginan duniawi tidak akan pernah berhenti. Oh, jadi pejabat pingin jadi pejabat lebih tinggi, udah punya duit pingin lagi, usaha enggak pernah berhenti. 24 jam kerja. Anak-anak mana? Pingin dipeluk-peluk, pingin manjat-manjat badan kita, ya. Pingin loncat-loncat di kita, enggak ada, enggak bisa. Oleh karenanya jangan sampai antum menyesal di kemudian hari, ya. Waktu lewat begitu saja, sibuk dengan dunia, ya antum ya mau kaya seberapa sih? Antum kaya apapun, tetap saja ya naik mobil satu juga, enggak mungkin antum naik mobil sekalian dua. Mobil 100 yang pakai cuma apa? Satu. Antum sekaya apapun tidur ya tempat tidur segitu aja, mau diapain? Ya. Antum kaya apapun makan cuma satu piring. Saya kadang 2 piring bisa. Enggak mesti kaya untuk makan 2 piring. Orang kaya terkadang makan malah pilih-pilih dan macam-macam. Mau saya udahlah. Dunia kita cari, ya. Kita senangkan anak istri tapi harus ada waktu buat anak istri. Antum sudah berusia 40 tahun. Kapan lagi mau dekat sama anak-anak? Baik. Di antara yang harus kita perhatikan setelah kita berusia 40 tahun, mulailah ya jaga waktu dan kesehatan ya. Jaga waktu dan kesehatan. Kesehatan itu mahal harganya ya. Orang sudah sakit enggak bisa apa-apa ya. Memang kita sakit ya kita bersabar, kurangi pahala, diangkat derajat. Ya, tapi akan mengurangi aktivitas kita. Ya. Kita mau jalan-jalan sama anak-anak sudah enggak bisa karena sakit dan yang lainnya. Maka seorang berusaha untuk menjaga kesehatannya tatkala umur 40. Saya sering ketemu dokter, kata mereka, "Ustaz, kalau sudah 40 tahun mulai banyak penyakit-penyakit yang tidak pernah ketemu sebelumnya ya. Tahu-tahu darah tinggi, tahu-tahu gula, tahu-tahu asam urat ya. Yang itu tidak pernah terpikirkan sebelumnya, sebelum umur 40, santai makan apa, makan terserah. Begitu udah 40 tahun, sedikit-sedikit iya. Naik mobil yang tadinya kuat, sering ngantuk, subhanallah. Sudah 40 tahun. Ya. Rambut sudah mulai putih, ya. Ya. Sudah mulai lemah. Orang sudah 40 tahun, di puncak kesehatan dia mulai menurun. Benar ada yang sampai 50 kuat, tapi jarang. Biasanya kalau sudah 40, mulai naik ke atas, 41, 42, 43, mulai berkurang kemampuannya. Mulailah pandangannya melemah, mulailah pendengarannya melemah, mulai kekuatannya melemah. Dulu bisa lari begitu cepat, sekarang tidak bisa cepat. Dulu bisa jalan berkilo-kilo, sekarang sudah berkurang. Ya. Tapi semangat makan semakin banyak. Hati-hati ya. Ada orang bilang kalau udah 40 tuh hati-hati makan ya. Apa saja jadi daging, minum jadi daging, hirup udara saja bisa jadi daging. Kalau udah nggak perhatikan makan sana makan sini puasnya, akhirnya kita sakit. Kalau sudah sakit, beraktivitas susah. Membahagiakan anak istri juga susah. Maka seorang waspada, sudah 40 tahun, jaga kesehatan, bikin rutinitas olahraga, ya jangan juga berlebihan, tapi intinya ada waktu untuk olahraga, ada waktu untuk ngobrol sama anak istri, ada waktu jalan-jalan sama anak istri, dan ada waktu untuk fokus belajar. Ya. Untuk belajar agama. Waktu untuk ya mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah usia 40 tahun, tadi saya isyaratkan kegiatan dibatasi. Kegiatan dibatasi. Kita bukan dulu wanita yang masih 30 ya, yang energik ya, yang kesana kesini kuat ya. Sekarang umur kita mulai terbatas, mulai kegiatan dikurangi ya. Ya. Biar orang bilang kok kamu sekarang menyendiri, ya sudah saya kurangi kegiatan saya ya. Jangan terlalu banyak kegiatan, terutama ibu-ibu. Bapak-bapak juga demikian. Ya. Allah tidak membebani kita di luar kemampuan kita. Sebagian orang ingin kegiatan semua, dia sumbangsi dalam kegiatan tersebut. Ya, sehingga dia tidak sayang kepada dirinya, tidak sayang kepada istrinya, tidak sayang kepada anak-anaknya. Dia tidak sayang kepada dirinya sendiri. Ya. Kurangi kegiatan, mulai atur. Rencanakan dengan baik. Ya. Saya ingin kegiatan saya terbatas, misalnya saya ingin bisa tajwid saya benar. Kegiatan fokus di situ. Ya. Saya ingin ngaji fikih dengan benar. Saya ingin hatam misalnya fikih dari awal sampai akhir. Saya ingin belajar akidah dari awal sampai akhir. Maka seriusin. Ya, seriusin. Yang tidak bermanfaat sudah jauhi. Kenapa? Karena umur kita terbatas. Belum tentu kita bisa mencapai tujuan-tujuan kita ya
yang kita inginkan. Kalau kita masih muda dulu pengin tahu ini, pengin tahu anu, enggak ada masalah. Pengin tahu ini, pengin tahu anu, jalan ke sana, jalan ke sini, buka sini, buka anu, ketemu sini. Rasa pengin tahu besar waktu masih umur 30-an. Sudah 40, rasa ingin tuh buang-buang aja, sudah enggak usah lah. Pengin tahu buang-buang waktu, pengin tahu ini, pengin tahu anu, pengin coba ini, pengin coba anu. Ngapain sudah? Ente sudah usia 40 tahun. Ya, Allah sudah ingatkan usia 40 tahun maka rasa ingin tahu buang aja lah. Fokus yang sudah kita nyaman, fokuskan ke situ. Udah punya pekerjaan nyaman, fokus di situ biar kita bisa ya cari waktu yang bermanfaat ya. Jangan coba sini, coba sini, coba sini, coba sini ya. Akhirnya waktu terbuang dan akhirnya kita tidak fokus. Tiba-tiba kita semakin tua dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mulailah fokus untuk mencari kebahagiaan dengan mengingat akhirat ya. Sebagian orang menyangka kebahagiaan dengan kemasyhuran, ketenaran atau dengan harta atau dengan ya apa namanya kekayaan dan yang lainnya ya. Tidak demikian. Kebahagiaan adalah bagaimana kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadwalkan kegiatan kita sehari-hari. Jadwalkan kegiatan sehari-hari. Ibu-ibu paksa diri ya jadwalkan kegiatan. Saya kasih jadwal sederhana yang insya-Allah kita bisa melakukannya, tidak muluk-muluk. Ibu-ibu sekarang azan subuh 4.39 atau 4.40. Udah bangun jam 4. Paksa diri bangun jam 4. Kemudian toilet mungkin 10 menit, setelah itu salat malam ya 20 menit. Setelah itu istighfar ya. Nunggu subuh. Azan subuh dikumandangkan, kemudian salat qobliyah, kemudian salat subuh, habis salat subuh baca Quran satu halaman, enggak usah banyak-banyak, enggak apa-apa, yang penting rutin. Sudah setelah itu baru browsing, enggak apa-apa ya. Zikir pagi petang lah, zikir pagi petang dulu, zikir pagi petang. Baru mulai browsing ya, mulai sapa kawan-kawan ya. Saya tidak muluk-muluk ya, sih enggak apa ya. Sibuk mulai ngurus suami, ngurus istri, macam-macam urusan, ngurus anak-anak. Jam 8, jam 9 salat duha. 2 rakaat aja enggak usah banyak, 2 rakaat aja. Situlah kenikmatan, situlah kebahagiaan. Ya. Mau cari kebahagiaan terlalu banyak teori, udah gitu aja dah. Ya. Jam 9 salat 2 rakaat. Sudah menjelang duhur, sudah siap-siap. Siap-siap berwudu sebelum azan, duduk azan dikumandangkan, salat qobliyah, kemudian salat 4 rakaat, kemudian salat duhur dan salat ba'diyah, baca Quran 1 halaman aja. Enggak usah bicara muluk-muluk ya. Enggak usah banyak kajian juga, mau ikut kajian sana, kajian sini, jauh sana, jauh sini. Mau ketemu teman-teman padahal. Nanti sudah kajian banyak enggak dipraktekan. Enggak dipraktekan. Sudah sering ustaz bilang ngaji enggak ngaji. Sudah ustaz sudah capek-capek ngomong taat sama suami, taat sama suami, enggak juga taat sama apa? Suami. Masih aja ngangkat suara sama suami, masih aja ngomel sama suami. Sampai kemarin ada yang bilang, "Ustaz, ibu-ibu itu suami orang meninggal dia menangis. Suaminya masih hidup dia omelin." Masya Allah. Ada seperti itu. Lihat berita nangis, suami orang mati dia menangis. Suaminya masih hidup diomelin. Kita ini nuntut ilmu untuk diamalkan. Udah pada duhur sudah makan sama suami, ya layani suami tidur. Asar bangun lagi sholat asar, zikir pagi petang. Sudah enggak apa-apa, jalan kegiatan yang lain, mau pengajian malam-malam terserah. Tapi zikir sore jangan kerjakan, jangan ditinggalkan. Kemudian jangan bengong ya. Daripada bengong mending kita berzikir. Apa susahnya kita bilang astagfirullah, 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 subhanallah, walhamdulillah, wala ilallahu akbar. Apa susahnya kita baca Al-Quran. Ya. Kalau enggak bisa baca Quran ya zikir aja. Jangan seorang wanita muslimah bengong. Lihat atas, lihat bawah. Enggak ada kegiatan. Duduk. Jangan, itu enggak ada pahalanya. Mending kalau kita bengong kita apa? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Gitu aja ya. Apalagi kita sudah mencapai usia berapa? 40 tahun. Inilah Bapak-bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang bisa saya sampaikan, peringatan bagi diri saya pribadi dan juga bagi antum dan antuna sekalian ya. Semoga di usia kita yang sudah mencapai 40 tahun ini Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang pandai bersyukur ya.
Jadi menjadikan kita hamba-hamba yang tidak lalai dari hari akhirat, menjadikan kita hamba-hamba yang pandai berbakti kepada kedua orang tua. Wallahu taala alam bisawab. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Masya Allah, syukur Ustaz atas penyampaian materinya. Silakan Bapak Ibu bagi yang akan mengajukan pertanyaan bisa diajukan lewat secari kertas dan kita akan coba bacakan dan kita pilihkan. Baik Ustaz, mohon izin ada beberapa pertanyaan di luar tema. Baik Ustaz, yang pertama Ustaz, apakah dosa dan juga kesalahan yang pernah dilakukan di masa lalu itu bisa dihapus bersih tanpa ada azab dari Allah dengan memperbanyak melakukan amal soleh Ustaz? Iya, jadi dosa ya bisa terhapuskan ya di antaranya dengan bertaubat. Kata Nabi SAW, "Ataibu minadzam kama la dzambalahu." Seorang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak ada dosanya lagi. Kemudian dengan perbanyak apa? Istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dan di antaranya dengan berbanyak amal soleh. Kata Nabi SAW, "Wa'atbi sayyi'atal hasanah tamhuha." Bahwasanya kalau kau melakukan kesalahan, ikutkanlah dengan kebaikan. Niscaya kebaikan tersebut akan menghapuskan dosamu. Ya, itu di antara hal yang mengurungkan dosa. Di antaranya dengan musibah-musibah yang dialami oleh seseorang. Maka itu juga bisa menggugurkan dosa. Kata Nabi SAW, "La tasubbil humma fa innaha tudhibu khotoya bani Adam kama yudhibul kirkhabatal hadid." Jangan kau mencela demam, sungguhnya demam itu bisa menghapuskan dosa-dosa sebagaimana alat pandai besi menghilangkan karat besi. Itu di antara yang bisa dilakukan oleh atau bisa menggugurkan dosa. Yang pertama tadi bertobat, kedua istighfar, yang ketiga perbanyak amal soleh, yang keempat bersabar tatkala ditimpa dengan ujian kehidupan, ya. Maka 4 perkara itu kalau kita jalankan, maka dosa-dosa kita akan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustadz, dan mohon izin berikutnya pertanyaan dari Ikhwan. Ustadz, terkait pembahasan usia 40 dan kita sudah memiliki anak istri dan juga kesibukan yang lain, bagaimanakah menempatkan kedudukan berbakti kepada orang tua kandung dan juga mertua Ustadz? Tetap orang tua kandung nomor 1 tanpa melalaikan hak mertua. Seorang suami yang baik adalah yang berbakti kepada kedua orang tua kandungnya dan juga berbuat baik kepada kerabatnya. Di antara kerabatnya adalah istrinya dan keluarganya. Kita tahu namanya kekerabatan ada 3 jalan. Yang pertama kekerabatan dengan nasab, yang kedua kekerabatan dengan al-musaharah yaitu dengan pernikahan, dan yang ketiga kekerabatan dengan susuan. Semua ini adalah kerabat kita. Kalau kita punya saudara susuan, kita dianjurkan untuk berbuat baik. Ya, kalau kita punya kekerabatan dengan pernikahan seperti istri, mertua, ipar, kita juga dianjurkan berbuat baik, dan yang lebih utama adalah berbuat baik karena nasab, di antaranya kepada kedua orang tua. Oleh karenanya, ya kita membagi waktu kita, membagi harta kita, kita fokus kepada kedua orang tua kita dan kita berikan juga kepada istri dan keluarga istri, ya. Tetapi kita tidak boleh menyamakan antara ibu kandung dengan ibu mertua. Ini sering saya sampaikan. Dan ibu-ibu tidak boleh menuntut suaminya untuk menyamakan ibunya suami dengan ibunya ibu, enggak boleh. Ya, karena ibu kandung tetap lebih utama. Namanya ibu kandung, yaitu ibu yang mengandung. Ya, ibu mertua dulu tidak mengandung kita, ya. Yang mengandung kita ibu kandung kita. Dia yang kesulitan, dia yang bertarung dengan kematian, dia yang menyusui, ya. Ibu mertua kan baru hadir dalam kehidupan keluarga kita. Ya, kita sebagai suami berbakti kepada ibu kandung dan berbuat baik kepada ibu mertua. Tapi kalau menyamakannya tentu tidak. Tentu tidak, ya. Ya. Bahkan tidak boleh menyamakannya. Kalau ibu cemburu disamakan dengan ibu kandung, ibu mertua wajar, ya. Makanya saya ingatkan kepada ibu para wanita jangan menuntut suaminya untuk menyamakan ibu kandungnya dengan ibunya anti, ya. Jangan misalnya suami membelikan rumah untuk ibunya, terus anti nuntut. Ibu saya juga dibelikan dong, enggak boleh. Ya. Ibumu saya kontrakin. Ibu saya belikan misalnya, enggak boleh. Karena ibu kandung tidak sama dengan, kalau ibu jadi nanti ibu kandung, coba ternyata ibu punya mantu, punya anak, ternyata menyamain ibu sama besan. Tentu ibu jengkel kan? Iya tidak? Kok saya disamakan dengan besan? Yang ngandungin kamu dulu siapa? Makanya tidak boleh menyamakan ibu kandung dengan ibu mertua. Karena ibu mertua, ya saya sering sampaikan, ibu mertua bisa ditambah, bisa ibu mertua 1, ibu mertua 2, ibu mertua 3, ibu mertua 4, bisa.
Jadi ibu mertua kalau masalah bisa diganti dengan ibu kandung nggak bisa. Maksud saya suami yang baik berbakti kepada orang tuanya dan tetap memperhatikan hak apa keluarga istrinya, tapi menyamakan enggak. Ya, jangan menyamakan karena ibu kandung tetap nomor 1. Baik Ustaz. Ibu Terima kasih. mertua tadi bisa nomor 1 sampai nomor 4. Tapi silakan. Baik Ustaz, dan terkait hal yang tadi Ustaz, bagaimana apakah berbakti kepada orang tua berlaku untuk kedua pasang suami istri sebagai anak, sedangkan seorang istri harus lebih berbakti kepada suami Ustaz? Bagaimana cara menempatkan? Hukum asalnya berlaku kedua-duanya ya. Oleh karenanya suami yang baik dia membantu istrinya untuk berbakti kepada ibunya ya. Ya, kita tahu istri kita punya orang tua, maka kita suami yang baik kita kasih uang bantu ibumu. Insya Allah kita juga dapat pahala berbakti. Kita dapat pahala berbakti meskipun kita tentu lebih mengutamakan ibu kandung kita. Tetapi kita jangan pelit sama istri dan jangan pelit sama keluarga istri. Sebagian orang Masya Allah sama orang jauh dia bantu, sama orang dekat dia nggak bantu. Dia bantu teman-temannya, dia bantu orang jauh, bahkan kirim uang sampai ke kota lain, sampai ke luar negeri kadang, sampai ke Palestina. Ibu mertuanya tidak dia bantu. Ipar-iparnya tidak dia bantu, padahal mereka lebih utama orang dekat untuk dibantu. Maka kita ya, istri kalau ternyata dia masih punya orang tua, dia bilang sama suaminya baik-baik, Mas bantu saya dong untuk bantu berbakti sama orang tua saya, mumpung ibu saya masih hidup. Ya sampaikan dan kita tingkatkan layanan kepada suami. Ya, insya Allah kalau suami terbuka hatinya dia akan bantu kita untuk berbakti kepada orang tua kita. Ya. Jadi itu caranya. Apalagi kalau istri tidak kerja hanya sebagai ibu rumah tangga, dia nggak punya uang, dia nggak punya apa-apa ya. Maka di antara dia untuk bisa membantu orang tuanya, dia minta kebaikan dari suaminya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, terima kasih banyak. Dan selanjutnya Ustaz terkait tadi yang Ustaz bahas tadi, bagaimanakah sikap kita sebagai anak untuk berbakti kepada orang tua dan ingin berikan hadiah, sementara orang tua sudah sangat berkecukupan Ustaz? Mohon nasihatnya. Orang tua ya, kalau dia sudah sangat berkecukupan, ya namanya hadiah tetap saja menyenangkan. Ya, iya atau tidak? Antum udah punya rumah mewah, antum udah punya makan. Tapi kalau ada yang kasih sesuatu yang hadiah, ya antum senang aja ya. Ini kita harus kira-kira orang tua sukanya. Tapi taruhlah seandainya orang tua tidak suka hadiah sama sekali, atau bahkan apa ini kok belikan abi kayak begini, tidak dihargai pemberian kita. Ya udah kita berbakti orang tua dari telepon, kunjungan, sisihkan waktu untuk ngobrol sama dia, ya mendengar apa yang dia sudah ceritakan. Ya, berbakti dari sisi itu, karena berbakti tidak harus dengan harta. Ya. Berbakti bisa dengan sisi yang lain. Tapi meskipun orang tua sudah punya kelebihan, apa salahnya orang tua kaya raya, Anda belikan gelang buat orang tua? Apa dia buang? Apa dia tolak? Saya rasa enggak. Dia mungkin bangga, ini anak saya belikan gelang. Mungkin dia cerita sama orang, anak saya belikan gelang. Meskipun dia punya gelang banyak. Ya, meskipun dia toko emas berjalan. Ya, tapi kalau anaknya belikan emas, dia bangga. Oh, ini dibelikan anak saya. Ini dibelikan mantu saya. Dia bangga. Ya. Saya punya mobil, kalau dikasih mobil saya juga mau, misalnya. Ya tetap aja orang namanya dikasih hadiah tetap aja suka. Ya. Ya. Saya punya jam nih, tapi saya dikasih jam saya suka aja meskipun saya tidak pakai. Saya sudah punya jam dan saya punya jam banyak di rumah dikasih orang banyak. Saya tolak pun kadang dikasih juga. Ya. Tapi ya namanya kasih hadiah berarti menunjukkan perhatian. Ya. Tapi ada lagi yang bertanya? Baik Ustaz, mohon nasihatnya Ustaz bagi seorang anak yang tidak pernah mengenal ayah kandung karena berpisah saat kami baru lahir, dan jikalau ingin mencari ayah, khawatir akan menyakiti hati ibu karena dari kecil sudah putus hubungan antara ibu dan ayah, dan juga ibu pernah melarang untuk mencari ayah. Mohon nasihatnya Ustaz. Itu larangan yang tidak berlaku, karena itu larangan adalah bentuk durhaka kepada orang tua. Ya. Tadi sudah kita sebutkan, Allah menyuruh kita berbakti kepada orang tua apapun kondisi mereka. Ya, paling tidak kita berasal dari air mani ayah kita. Ya. Oleh karenanya, meskipun orang tua zalim sama kita, bahkan nyuruh kita berbuat kesyirikan, tetap kita disuruh berbuat baik sama orang tua. Maka tidak ada salahnya anti cari, ya, atau antum cari berita tentang ayah, di mana dia, tanpa harus kasih tahu ibu, tanpa harus cerita sama ibu. Ya datang ketemu ini anakmu, ya kalau ada hadiah kasih sekedarnya. Yang penting itu bakti luar biasa, itu pahalanya besar. Saya bilang mungkin lebih besar daripada berjihad di jalan Allah, lebih besar daripada anti bangun malam, sholat malam, khatam Quran, mungkin lebih besar kita cari orang tua, kita kasih hadiah kepada orang tua semampu kita, ya. Tanpa harus lapor kepada ibu, ya.
Ya, kemudian kalau kemudian orang tua akhirnya sering telepon kita, tidak apa-apa. Ya, kita pandai-pandai saja bagaimana menghadapi ibu, ya, meskipun ibu sangat jengkel sama ayah kita ya. Tapi tetap dia ayah kita bagaimanapun kondisinya. Allah alam bisawab. Baik, syukur Ustaz. Dan selanjutnya, sampai batasan manakah berbakti kepada ibu yang murtad Ustaz dan qadar Allah menjadi misionaris yang sampai saat ini masih terus berusaha untuk memurtadkan anak-anak dan keturunannya Ustaz? Mohon nasihatnya Ustaz. Saya katakan tadi, ayat sudah jelas. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi. Jika kedua orang tuamu memaksamu untuk berbuat syirik. Ya, ini misionaris dua-duanya ini ceritanya. Allah sebutkan. Jika kedua orang tua musyrik dan memaksamu untuk berbuat syirik, maka jangan ikut. Tapi kata Allah apa? Wa sahibuhuma fid dunya ma'ruf. Di dunia wajib untuk berbuat baik kepada orang tua yang misionaris. Dan di antara bentuk bakti yang baik adalah dialog sama orang tua. Nasihati dia, diskusi. Apa susahnya diskusi sama orang Nasrani ya? Orang Nasrani agamanya enggak logis. Anti dengan sedikit ilmu bisa diskusi. Diskusi, jangan sudah diskusi langsung bicara masalah ketuhanan Nabi Isa. Apakah Nabi Isa Tuhan? Diskusi fokus itu, ngobrol. Orang tua ya kita ngobrol. Kenapa bisa gimana Nabi Isa? Kita belajar dulu baru ngobrol. Kasih syubhat sama orang tua ya. Siapa tahu dia sadar, kita enggak tahu. Ya saya kenal seorang, orang tuanya bukan misionaris tapi dia Nasrani. Waktu sakit dia dakwah terus, dia datangi. Mungkin yang saudara lain tidak perhatian, dia datangi. Dia ngobrol sama orang tuanya. Sampai sebelum meninggal orang tuanya masuk apa? Islam. La ilaha illallah. Kita enggak tahu kapan hidayah Allah kasihkan ya. Tapi harus ada usaha, jangan menengahi, diem aja, enggak. Ngobrol, Umi, memang Yesus Tuhan kah? Kalau Tuhan saya sembah dia, ngobrol gitu. Saya pingin sembah Yesus, tapi Yesus bukan Tuhan. Buktinya begini, 1, 2, 3, 4, seterusnya. Kata Allah, kana yakulani ta'am. Ya. Isa dan ibunya dulu makan makanan, masa Tuhan makan? Ya. Misalnya, logika-logika sederhana. Ya. Tapi harus kita belajar untuk bisa berdialog dengan ibu kita. Intinya ngobrol. Jangan dibiarkan saja. Ibu berusaha membuat kita murtad, kita berusaha dia jadikan dia apa? Islam. Jangan diam aja, lawan dengan cara yang baik. Itu di antara bentuk berbakti, berusaha agar dia dapat hidayah kepada Islam. Baik. Baik Ustaz, dan mohon izin selanjutnya, bagaimana cara menasihati orang tua yang usianya sudah lebih dari 40 tahun, sudah jauh Ustaz, tapi masih terus sibuk. Usianya lebih dari? Sudah usianya lebih dari 40 tahun, sudah tua. Masih muda 40 tahun, masih muda. Lebih dari 40 tahun maksudnya berapa? 60? Nggak disebutkan Ustaz, tapi orang tua masih sibuk terus dalam kesibukan dunia Ustaz. Bagaimana sikap kami sebagai anak untuk mengajaknya dalam kebaikan? Ya, pertama antum harus doain ya. Tiap malam doain orang tua ya. Kita nih kadang malas berdoa ya. Padahal kunci kebaikan adalah apa? Doa. Benar-benar serius menangis minta kepada Allah agar Allah memberi daya kepada orang tua kita. Yang kedua ya, kita ya, kunjungan ke orang tua ya. Kalau bisa bikin ide bikin pengajian di rumah ya. Kita siapin ya. Kita IO-nya ya. Ayah gimana bikin pengajian di rumah? Paling tidak itu membuat dia mendengar ayat-ayat Allah, mendengar hadis-hadis Nabi SAW. Bagaimanapun seorang Muslim kalau dengar ayat-ayat Allah pasti ada pengaruhnya. Ya kalau dia nggak mau diajak pengajian ke masjid, kita bikin pengajian di rumah, ya, atau bikin majelis tahsin di rumah. Ya, intinya ada usaha lah. Saya tidak tahu apa yang terbaik bagi kondisi orang tua, tapi kira-kira demikian. Ya, atau kita kenalkan sama teman-teman yang baik. Kalau misalnya teman-teman yang orang berhasil. Dia selain kenal sunnah, dia mungkin juga orang berduit. Biasanya orang kan segan kalau ketemu orang kaya, dia segan. Ya. Apalagi ternyata orang kaya tersebut rajin sholat. Ya mudah-mudahan dia terpengaruh seperti itulah. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, dan selanjutnya Ustaz mohon nasihatnya, bagaimanakah ciri-ciri meninggal saat husnul khotimah Ustaz? Apakah meninggal tanpa sakit itu lebih baik dengan yang meninggal didahului dengan sakit terlebih dahulu? Mohon nasihatnya. Sederhana, husnul khatimah yaitu meninggal dalam kondisi sedang beramal soleh. Itu saja. Sedang beramal soleh, sedang berangkat misalnya ingin berbakti sama orang tua atau kecelakaan di jalan. Husnul khatimah. Kenapa? Sedang berencana untuk berbakti kepada orang tua. Ya. Lagi sholat meninggal, lagi mau ikut pengajian tahu-tahu meninggal dunia misalnya. Ya. Ya, lagi berbakti sama orang tua, intinya lagi baca Quran meninggal dunia, ya. Bukan lagi joget di pinggir sungai, lagi bikin band di pinggir kolam lele misalnya, enggak. Tahu-tahu datang tsunami meninggal dunia, terus bilang ini ya husnul khotimah, lagi nyanyi joget kemudian meninggal. Subhanallah, saya lihat ya orang-orang mengatakan
nyanyi nggak apa-apa, joget nggak apa-apa. Tapi dulu sempat tersebar ada klip orang lagi joget meninggal dunia. Semua orang tahu itu mati buruk. Meskipun mereka bilang joget boleh, emang joget nggak boleh. Tapi kalau ente yang mati dalam kondisi gitu gimana? Ridho nggak? Oh nggak, saya nggak mau. Nggak ridho. Berarti nurani Anda tahu itu nggak baik. Meninggal dalam kondisi itu tidak baik. Ya. Nanti bilang ini husnul khotimah. Enggak, husnul khotimah mudah. Meninggal dalam kondisi sedang beramal saleh. Tadi lagi sedekah meninggal dunia, lagi berdoa sama orang meninggal dunia, lagi ya makanya misalnya ada seorang di satu pesawat. Bisa jadi di dalam pesawat itu ada yang husnul khotimah, ada yang su'ul khotimah. Satu pesawat ada yang satunya ingin berbakti sama orang tuanya harus bersafar, ada satunya mencari nafkah untuk anak istrinya, ya. Dan dia niatkan ada satunya ingin pergi ketemu pacarnya, ada satunya ingin berzina, ada satunya ingin main judi, pesawat meledak. Satu mati husnul khatimah, satu mati konyol. Kondisinya sama, tapi Allah Maha tahu tentang niat orang tersebut. Tapi intinya tadi, makanya hati-hati kalau kita bermaksiat segera berhenti. Segera bertobat kepada Allah. Khawatir kita sedang bermaksiat, tahu-tahu Allah cabut nyawa kita. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, dan mohon izin pertanyaan di luar tema Ustadz. Ustadz terkait dengan bulan Rajab yang akan tiba, Ustadz mohon nasihat amalan-amalan seperti apakah yang bisa dilaksanakan di bulan Rajab dan apa yang tidak boleh Ustadz? Ibnu Hajar rahimahullahu taala ya punya buku menjelaskan tentang bahwasanya semua hadis-hadis tentang keutamaan bulan Rajab semuanya dhaif. Semuanya apa? Dhaif ya. Oleh karenanya tidak ada amalan khusus di bulan Rajab ya. Tidak lain kecuali kita sedang menanti dekatnya bulan apa? Ramadan ya. Semakin dekat kepada bulan Ramadan. Adapun amalan khusus maka tidak ada sama sekali di bulan Rajab ya. Kita perbanyak amal soleh sebagaimana di bulan-bulan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz. Dan pertanyaan berikutnya menggabungkan dua pertanyaan yang kurang lebih senada sama. Ustadz, bagaimanakah cara menyikapi orang tua yang kadang tidak bijaksana pilih kasih terhadap anak-anak dan cucunya dan juga tidak adil seperti pemahaman kami, dan bagaimana nasihatnya untuk kami sebagai anak Ustadz? Anak mau orang tua zalim, mau orang tua enggak adil, antum sabar ya. Antum dulu sudah bikin repot dalam perut ibu, sudah membuat orang tua hampir mati waktu melahirkan antum. Sudah susah-susah gendong antum, dia tidak pernah minta upah. Kalau dia kurang dalam melayani antum ya sudah antum kasih uzur. Sudah terlalu sering dia melayani antum tanpa antum beri bayaran. Ya. Kalau antum mau nasihati boleh, Bu. Kalau orang tua tidak adil ya sudahlah. Kita doain semoga Allah maafkan ibu kita. Semoga Allah maafkan ayah kita. Adapun antum tuntut, bikin keributan, ngapain? Ya. Sudahlah, Allah suruh kita berbuat bakti kepada orang tua. Orang tua mau ngajak kesyirikan aja kita nggak boleh balas dengan kasar. Apalagi hanya sekadar lebih sayang kepada. Dan itu kita rasakan terkadang ya. Ikhwan perhatikan ibu-ibu, terkadang orang tua dia sayang kepada salah seorang dari anggota keluarga, dari kakak dan adik kita karena ada sesuatu kita nggak tahu kenapa. Ada orang sangat sayang kepada misalnya kepada adik kita. Kenapa? Adik kita ternyata punya kelainan. Orang tua kita punya perhatian khusus. Ya, dia sayang sekali. Padahal ini kelainan nakal, tidak pernah kasih kita yang sering kasih duit, kita kurang disayangi. Kita ngerti ini ibu punya perasaan lain. Dia pasti ingin adil, tapi terkadang ada hal yang membuat dia fokus kepada salah satunya, kita tidak tahu sebabnya apa. Ya udah kalau antum merasa tidak ini ya nasihati, ngomong apa? Mak, kenapa tidak adil, Mak? Saya kan sudah begini, harusnya kenapa enggak masukkan aja. Kalau orang tua tidak terima, tetap tidak adil ya sudah. Mau ribut, ya. Sampai ada yang marah sama ibunya. Ibu tidak adil. Ibu durhaka sama anak ibu. Masya Allah. Ada dosa baru namanya durhaka sama anak. Setahu saya cuma durhaka sama orang tua. Makanya ya udah sabar itu ya itu ujian hidup ya, ujian hidup. Justru kita sayang sama orang tua, dia tidak adil, kita berdoa semoga dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan kita menanamkan kebencian kepada orang tua. Allah alam bisawab. Baik Ustadz, dan mohon izin pertanyaan berikutnya dari Ahwat. Ustadz, di usia kami yang sudah mencapai 40 tahun ini, kami bersaudara mengetahui bahwa ada salah satu kakak kami yang adalah anak angkat atau anak adopsi. Sementara qadar Allah, kedua orang tua kami telah meninggal dunia tanpa sempat memberitahukan status kakak tersebut. Apakah ada kewajiban kami selaku adik untuk memberitahukan hal tersebut, sementara kakak yang lain tidak mau memberitahukan tentang hal tersebut Ustadz kepada kakak? Apakah ada faedahnya untuk menyampaikan? Jelas harus tahu karena berkaitan dengan nasab, ya. Berkaitan dengan warisan hukumnya lain, berkaitan dengan ponakan juga
anak kita bukan mahram dia misalnya, ya. Urusannya panjang, ya. Maka apa kita kumpul baik-baik, ngomong, kami anggap sebagai keluarga kami, tapi ini sekedar untuk memberitahu karena ini tidak merubah kondisi, hanya sekedar syariat, ya, ada aturannya. Ya, tapi kita baik, ketawa-ketawa terus kita sampaikan. Anggap seperti benar-benar kakak sendiri, tapi kan kita tahu ada batasan syariat. Ya. Masih tidak boleh bersentuhan, tidak boleh melihat aurat kita misalnya, anak-anak bukan ponakannya, dan yang lainnya. Ya. Dan itu harus disampaikan, ya. Ya, jangan, karena kalau tidak disampaikan akhirnya nanti kan terjadi pelanggaran terhadap syariat. Tinggal bagaimana cara yang hikmah, yang bijak dalam menyampaikan hal tersebut yang menunjukkan tidak ada perendahan, ya. Atau kalau tidak berani menyampaikan bisa misalnya lewat ustadz yang menyampaikan bisa saja, ya. Yang penting kita tetap berusaha menjalankan syariat. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, pertanyaan berikutnya masih dari ibu-ibu Ustadz terkait dengan semangat kami untuk belajar Ustadz. Mohon nasihatnya bagaimanakah cara boleh mengambil ilmu dari semua ustadz kah ataupun bagaimana mohon nasihatnya Ustadz untuk kami yang sedang semangat belajar Ustadz. Ibu-ibu jangan lupa belajar tahsin. Ibu-ibu karena setahu saya ibu-ibu waktunya lebih longgar daripada bapak-bapak ya. Ya. Bapak-bapak lebih banyak kegiatan. Oleh karena ibu-ibu ya waktu yang longgar itu jangan sampai tersibukkan dengan hal yang tidak bermanfaat ya. Karena godaan-godaan di medsos itu banyak. Ibu-ibu pingin tahunya banyak ya. Ya. Misalnya ada berita artis meninggal. Kalau bapak mungkin lewat sekali aja. Ibu mungkin 5 kali nonton. Nangisnya 5 kali. Maksud saya begitu. Namanya ibu pingin tahu. Ya, ada kabar ini, kabar anu, kabar ini, baju ini, fashion baru, ini baru. Laki-laki enggak begitu ya. Ya. Kalau dia tidak menjebak dirinya dalam satu kegiatan bermanfaat, akhirnya waktunya terbuang-buang. Maka saya sarankan belajar tahsin. Kalau ada bisa ketemu tiap 2 minggu sekali, setoran hafalan itu bagus sekali. Itulah kata Allah, wal baqiyatus shalihatun khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Al baqiyatus shalihat, amal saleh yang tersisa. Apa yang ibu di dunia tidak ada yang tersisa. Ya, rumah akan ditinggal, harta akan ditinggal, kecantikan akan hilang, ya. Semuanya akan hilang. Ya. Yang tersisa di akhirat cuma amal saleh. Di antaranya bacaan Al-Qur'an. Maka cari guru yang bisa ngajar tahsin, serius belajarnya, bukan main-main, ya bikin grup atau bikin pertemuan 2 minggu sekali, ada perbaikan tajwid dan ada setoran hafalan. Nanti enggak keras ibu setahun tahu-tahu sudah hafal 10 surat. Tahun depan sudah hafal 20 surat, yang 5 suratnya lupa. Terus sudah bertambah alhamdulillah ya. Nanti suatu saat suami salah, tegur suami, "Ya suamiku, Allah berfirman." Masya Allah. Masya Allah. Jadi ustadzah istri saya. Dan itu pengaruh luar biasa ya. Oleh karenanya waktu yang banyak itu jangan terbuang sia-sia. Saya sayang ibu-ibu jangan terlalu banyak grup, jangan terlalu banyak teman. Teman oke, tapi jangan kebanyakan. Kalau kebanyakan teman akhirnya banyak WhatsApp, banyak ini, banyak ketawa ketiwi, banyak waktu terbuang. Akhirnya nuntut ilmu tidak pernah jalan. Yang kedua kalau untuk ilmu cari ustadz yang jelas, ya bukan hanya ustadz yang ketawa ketiwi, tapi ustadz yang jelas ilmunya. Kita ingin belajar apa? Belajar fikih yang belajar tiap ahli fikih. Karena kalau kita belajar sama ustadz yang bukan ahli fikih, misalnya kita ingin belajar fikih, akhirnya kita sering apa? Sering memperbaiki yang sudah kita dengar. Oh ternyata salah. Ya, capek kalau begitu. Ya. Ternyata yang kita dengar semua harus diformat misalnya. Kita belajar akidah juga sama yang benar. Ustadz ini bidang akidah. Udah kita belajar akidah sama dia. Berusaha kita dengar. Kalau nggak paham kita putar ulang. YouTube-nya kita putar ulang. Seperti itu. Bukan sekedar siapapun kita boleh duduk. Akhirnya nggak teratur ilmu kita. Terkadang ada kesalahan harus kita revisi kembali. Repot. Dan itu banyak kejadian seperti itu. Ya. Banyak kejadian seperti itu. Makanya saya bilang untuk ilmu. Umur kita terbatas. Cari ilmu yang benar. Di YouTube juga ada silsilah pengajian ini, masalah ini. Ya, yang kita butuhkan apa? Kita belajar dengan baik-baik. Kalau enggak ngerti, tanya kepada orang yang paham. Allah alam bisawab. Baik Ustadz, mohon izin pertanyaan berikutnya. Terkait berbakti kepada ibu Ustadz. Nah seringkali ibu sering curhat kepada kami, tapi menjelek-jelekan tentang ayah dan juga keluarga ayah Ustadz. Apakah kami boleh tetap mendengarkan atau bagaimana Ustadz? Mendengarkan sambil dinasihati. Jangan dengarkan dan mengiyakan, jangan. Sudahlah Bu. Gitu nasihatnya. Ya. Enggak usah gitu. Kita udah dengar 1000 kali Bu. Ini yang ke-1002 Ibu. Udah kita udah ngerti Bu, sudah enggak usah dilanjutkan. Tapi harus ada nasihat disampaikan.
Dia cerita kita dengarkan tapi kita sampaikan ya. Sampaikan dengan baik-baik agar ibu mengerti. Itu memang berat, memang orang tua terkadang apa yang di benak dia ingin ungkapin apa? Semuanya. Mau enggak peduli gibah, ngerumpi, dia peduli siapa yang dia rumpin, dia tidak peduli mau tetangga, mau kakak, mau adik, mau ayah, mau keluarga ayah. Masa lalu 20 tahun yang lalu, 30 dia ngomongin semuanya, ya. Ya kita yang pandai-pandai depan dia, kita jangan hanya ngiyang-ngiyain, enggak. Udah Bu, ini enggak boleh Bu. Terus sampaikan dengan nasihat, siapa tahu ibu bisa berubah. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, mohon izin pertanyaan berikutnya terkait rumah tangga. Ustadz, mohon nasihat bagi saya tentang rumah tangga saya yang sudah bertahun-tahun dan sudah tahu bahwa suami berselingkuh Ustadz, dan beberapa sudah talak tapi kemudian rujuk kembali karena suami takut dengan orang tua dan juga keluarga. Sudah berusaha untuk sabar dan sebagai bahan pertimbangan suami sangat berbakti kepada orang tuanya, namun ia tidak pernah mau beribadah, sholat pun juga tidak Ustadz. Tetapi ibunya tidak pernah mau menasihati kepada suami dan juga tentang hal perselingkuhannya. Mohon nasihat Ustadz, bagaimanakah sikap saya yang terbaik? Ya, Allah alam, saya nggak tahu ya. Tapi ya, ibu yang jalani ya, ibu sholat malam aja lah, berdoa kepada Allah, minta petunjuk ya. Kalau kondisi seperti ini tentunya bertahan juga boleh, berpisah juga boleh, tapi kita nggak tahu mana yang terbaik. Ya. Bertahan dengan kesabaran, nasihati boleh juga. Berpisah juga boleh, tapi saya katakan saya tidak tahu mana yang terbaik. Yang tahu terbaik hanyalah siapa? Allah. Oleh karenanya kalau dari sisi fikih boleh-boleh aja dua-duanya. Bertahan boleh, berpisah juga boleh. Tetapi untuk mengetahui yang terbaik silakan sholat malam, istikharah, minta kepada Allah. Kalaupun harus menjalani maka agar diberi keteguhan dan kesabaran agar suami berubah. Kalau harus berpisah juga hendaknya berpisah dengan baik-baik. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, pertanyaan berikutnya. Ustadz, bagaimanakah nasib seorang hamba yang meninggal di usia muda sementara ia belum banyak mengumpulkan bekal untuk akhiratnya? Apakah ia masih ada peluang untuk masuk surga Ustadz? Mohon nasihatnya. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di masalah penghitungan pahala itu urusan Allah. Ada orang dikasih udzur oleh Allah. Ada pahala kelihatannya kecil ternyata dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyyah. Betapa banyak perkara kecil ternyata jadi besar di sisi Allah. Betapa banyak dosa besar ternyata Allah kasih udzur karena dia tidak tahu, karena kondisi yang kita enggak tahu. Tapi yang jelas kalau dia meninggal dalam kondisi Islam, kita sering doain aja. Doain agar dia diampuni, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Urusan dia surga atau enggak itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Sudah. Baik Ustaz, pertanyaan terakhir Ustaz. Terakhir. Terkait dengan aplikasi Ustaz. Oh iya, silakan. Ustaz, terkait dengan doa makan Ustaz, ada dua pertanyaan yang sama. Apakah doa Allahumma barik lana fima razaqtana itu boleh diamalkan, dan bagaimanakah yang sahih, dan nanti bisa dijelaskan aplikasi. Doa setelah makan kita mengucapkan alhamdulillah ya. Alladzi at'amani hadza ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah ya. Atau kita bilang alhamdulillah. Itu lebih afdal daripada kita misalnya doa yang hadisnya dhaif atau tidak ada sandaran yang sahih ya. Kita tidak melarang ya, tetapi kita mengatakan mengikuti sunnah lebih apa? Lebih baik ya. Ya, ada doa yang tadi disebutkan maka hadisnya tidak sahih, tidak ada hadis yang sahih. Kita lebih baik berdoa dengan hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah mudah-mudahan dalam waktu 2 minggu ya, mudah-mudahan bisa diupdate baik di Android maupun di iPhone ya. Saya bikin zikir yang lebih lengkap lagi ya. Menunya lebih banyak. Saya bagi menjadi zikir setiap saat. Di situ ada Al-Qur'an, ada solawat, keutamaannya kapan bersolawat dan boleh solawat setiap saat. Tahlil, takbir, istighfar dan yang lainnya. Ada zikir kegiatan sehari-hari, ada zikir karena sebab, ada zikir pagi petang, ada zikir salat, dalam salat, setelah salat sunnah, setelah salat fardu, dan ada doa-doa pilihan, baik doa memohon maupun doa berlindung ya. Insyaallah jadi kalau mau dibukukan kira-kira mungkin 500 halaman lebih ya, atau 500, tapi nanti kalau di aplikasi gratis ya. Tapi insyaallah dalam 2 minggu. Jadi yang sudah download aplikasi Bekal Islam mungkin nanti ada pemberitahuan kapan diupdate lagi. Sementara sudah ada zikir-zikir namun belum lengkap ya, sedang dilengkapi insyaallah taala. Di antara kelebihan aplikasi tersebut ada syarahnya, ada penjelasannya. Ya kebanyakan orang bikin buku doa tidak ada apa?
penjelasannya. Nah, dalam aplikasi ini ada penjelasan-penjelasan yang kira-kira diperlukan oleh sang pembaca. Apa maksud doa ini? Ya, apa maksudnya? Sehingga kita tatkala berdoa bisa lebih khusyuk ya. Tapi demikian saja, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang saya sampaikan yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kesilapan saya sendiri dari syaitan. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kita tutup kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jibril Radio 24 jam nonstop dengerin kajian tanpa ribet.